Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita serta bimbingan skripsi. Ya, ini salah satu dari bimbingan skripsi saya. Bagaimana kita memulai paragraf awal di latar belakangnya biar lebih menarik, biar lebih kaya dengan literatur, sehingga memiliki nilai akademik yang tinggi paragrafnya. Judul proposal yang diajukan ya, manajemen pengembangan sumber dan media pembelajaran berbasis digital dalam meningkatkan kreativitas dan prestasi siswa di MAN 2 Nganjuk. Nah, di langkah pertama ya kita membuat lead itu kalimat awal atau opening yang membuat pembaca tertarik untuk meneruskan kalimat berikutnya di paragraf yang kita buat. Nah, ini kan ada 3 kata kunci yang bisa kita gunakan. Pertama, manajemen pengembangan sumber dan media belajar berbasis digital. Ini sebagai kata kunci yang pertama ya, yang dimasukkan di Google Cendekia untuk mencari fakta literaturnya. Yang kedua terkait dengan kreativitas ya. Yang ketiga prestasi siswa. Kita masukkan di Google Cendekia ya. Ini gunanya untuk apa? Untuk mencari bahan literatur untuk paragraf awal di proposal skripsi kita. Bisa dilakukan dengan menggunakan Google Cendekia atau Google Scholar. Masukkan kata kunci atau kata-kata yang terkait dengan judul skripsi kita pada bagian pencarian di Google Cendekia. Dalam hal ini karena judul teman adalah manajemen pengembangan media sumber belajar digital, maka kata kuncinya 3 ini kan ya, pengembangan media sumber belajar, kreativitas dan prestasi siswa. Nah, ini kita klik kata kuncinya ini kan muncul ini pengembangan media sumber. Nah, ini kan muncul ini kan. Cari yang terbaru misalnya ini ya. Klik yang tahun 2021 bikin artikel ini. Nah, ini kan muncul 2021 ya kan. Ada yang 2022. Misalnya kita gunakan 3 literatur ini, kita sebut A, B, dan C ini ya. Poin A dan B ini apa? Jadi dari 3 penelitian yang dilakukan oleh Febrianti ya, Febrianti, kemudian Nurmala dan kawan-kawan ini ya, Fahri ini, yang ketiga Rafiq ya. Dari ketiga judul ini kan kita baca secara cepat itu kan bisa disimpulkan bahwa pengembangan sumber belajar yang tepat membuktikan adanya peningkatan ini ya, kreativitas siswa ya kan, ini kreatif kan prestasi belajar ya. Bahwa judul yang kita ajukan itu ternyata juga hampir mirip dan sudah dilakukan oleh Febrianti, Nurmala, dan Rafiq ya. Artinya penelitian kita ini bukan penelitian yang pertama kali dilakukan, tapi merupakan kelanjutan atau pengembangan penyempurnaan dari penelitian sebelumnya. Nah, ini bahan untuk fakta literatur di awal kita gunakan. Nah, kita kaitkan lagi dengan mencari fakta sosial ya. Tadi dari penelitian bagaimana dari secara empiris pengalaman orang-orang penggunaan media sumber belajar digital ini dan kreativitas siswa ya, kaitkan dengan COVID-19 misalnya. Cari untuk fakta sosial di kolom berita ini, bagian ini ya, dicari kolom beritanya ya. Lanjut. Nah, misalnya dari berbagai macam berita kita misalnya cari ini. Teknologi menumbuhkan kreativitas, kata kuncinya kan ambil berita ini sebagai fakta sosial. Nanti dikolaborasikan antara fakta sosial dengan fakta literatur ya, digabungkan. Nah,
ketika kita masukkan ke Mendeley ya, seperti Lina Febrianti tadi, ini kan Lina Febrianti ya, ini loh Lina Febrianti ini. Nah ini kan namanya kan salah ini penulisannya, huruf besar semua. Lalu kita kutip sini, nanti masuk di Mendeley-nya, di input. Nah ini sudah kita input. Tulisan nama salah karena menggunakan huruf besar semua, maka perlu pembetulan. Nah, dibetulkan ini Febrianti, di sini kata lagi namanya. Nah ini huruf besar ini diganti F-nya aja yang besar. Nah, biar cara pengutipannya benar kan begitu. Ini setelah kita ganti ini kan, nah, bisa Febrianti jadi begini. Yang kedua ini kasusnya ya, pokoknya Nurmala ini Rafiq ini ya, Rafiq ini kan huruf besar semua nih judulnya ya. Nah kita edit gitu kan, maka huruf besar pada awal setiap kata ini diedit. Nah tipenya ini karena kita ini tesis skripsi ya, diganti dari generik menjadi tesis ini loh, tesis yang awalnya huruf besar semua kita rubah nih ya, pengembangan media pembelajaran. Nah, ya, GT ini juga diisi yang kosong-kosong, disesuaikan dengan kampusnya di mana. Kalau di Jambi ya berarti kotanya Jambi kan gitu. Ini biar nanti kutipannya juga benar kan gitu ya. Nah, kembali ke berita yang kita kutip tadi ya. Ini kan berita yang kita kutip tadi ya, ternyata pengarangnya kan si Maharin Sinulingga ini ya. Nah, yang kita kutip tadi ini yang ini loh. Nah ini kan ya, kita klik muncul ini kan. Nah, dari judulnya ini ternyata membuktikan bahwa teknologi media pembelajaran yang berbasis digital itu bisa membuat anak mandiri. Nah cara membaca fakta sosial ini pelajari ide pokok dari judulnya atau informasi terpenting dari website ini ya, yaitu bahwa media pembelajaran menciptakan kemandirian dan kreativitas siswa di era COVID-19. Dan digitalisasi media ini ya hampir menyasar semua bidang kehidupan. Nah, ini digitalisasi media ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditunda, mendesak dilakukan. Maka perlu adanya penelitian-penelitian yang bisa mempercepat proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, ini contoh kalimatnya yang kita buat ya. Rumusnya misalnya diberikan fakta sosial, fakta literatur, dan kalimat kesimpulan. Ini strukturnya satu paragraf ini. Saya membuat kalimat untuk mengawalinya ya. COVID-19 telah merubah orientasi pembelajaran siswa, ditambah kata siswa boleh dari konvensional menuju kolektivitas siswa yang kreatif meski tidak bertemu secara langsung. Ini kalimat kita sendiri. Nah, lalu kita kutip dari fakta sosial atau berita tadi, dari Sinulingga tadi ini nomor 1 ini. Perempuan dan pembelajaran ini jadi karena adanya digitalisasi sumber dan media yang digunakan. Bahkan digitalisasi media dan sumber belajar mampu menyebabkan siswa menjadi kreatif daripada sebelum COVID-19. Seperti diberitakan dari website tadi. Ini penafsiran kita, boleh pokoknya ya dikatakan tadi itu agar kemudian ada kesambungan. Nah, setelah fakta sosial setelah kita gabungkan dengan fakta literatur yang kita kutip tadi ini, yang 3 tadi itu loh ini. Tak hanya itu, beberapa penelitian dilakukan sepanjang tahun 2021 sebagaimana dilaporkan Febrianti, Rafiq, dan Nurmala. Nah, siapa sih Febrianti, Rafiq, dan Nurmala ini loh? Nah, yang kita kutip tadi loh. Nah ini kan yang kita kutip ABC ini ya, Febrianti, Nurmala, dan Rafiq ya, kita gunakan sebagai fakta literatur. Membuktikan bahwa pengembangan sumber belajar dan media yang tepat berdampak menumbuhkan kreativitas
dan apa ini tadi ya, prestasi siswa ya, kurang jeli ya, terutama dalam bidang akademik. Nah ini fakta literaturnya sebagai pembuktian atau penguat dari fakta sosial yang mengangkat isu pentingnya pengembangan media berbasis digital. Nah, setelah ditulis fakta sosial, fakta literatur, kita buat kalimat kesimpulan dari kita gitu loh, untuk meyakinkan membaca bahwa argumentasi yang dibangun ini berdasarkan fakta sosial dan fakta literatur, jadi tidak terbantahkan. Nah, oleh karena itu nih ya, atau dengan demikian penelitian dalam bidang pengembangan media dan sumber belajar berbasis digital misalnya begitu ya, atau dengan yang lain. Nah, karena itu studi dalam bidang kajian pengembangan media dan sumber belajar, studi dalam bidang digitalisasi pengembangan media dan sumber belajar selalu dinanti dan atau selalu segar untuk dikaji, selalu menarik untuk diteliti dan penting dilakukan, meskipun ya, sudah banyak peneliti yang melakukannya. Hal ini disebabkan pengembangan sumber media. Nah, ini struktur kalimatnya seperti ini. Jadi paragrafnya tidak terlalu gemuk sampai segini, tapi juga tidak terlalu kurus seperti hanya segini aja, tapi pas gitu kan. Nah, misalkan di setiap paragraf ini ada kutipannya minimal 4 misalnya, ini saya buat 4 ya. Ini tadi ya terkait dengan digitalisasi media dari fakta sosial ini dari si ketutup ini ya, nah, si Sinulinga. Nah, kopnya yang kedua dari Lina Febrianti ya, Febrianti ini bidang grafik dan malah. Jadi kaya informasi gitu loh dalam satu paragraf ini, menunjukkan bahwa peneliti ini memiliki keluasan ilmu dan mengikuti tren perkembangan kajian media dan sumber belajar secara terus-menerus. Nah, jadi sebetulnya begitu kalimat pembukanya, fakta sosial, fakta literatur, dan kalimat kesimpulan. Jadi 3 serangkai lah dari kalimat ini kan gitu ya. Yang terakhir ya, kalau masalah belum bisa nulis yang baik itu biasa saja, yang penting terus bisa membutuhkan kebiasaan agar memampukan diri kita mengejar satu yang kayaknya wow banget. Yang penting jangan lupa bahagia dan jangan stres. Belum nikah kok stres, apalagi jomblo kok stres, sudah nggak zamannya. Jadi saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.